Ini di seperti dalam ada yang hilang ya di Al-Heria ya. Oh jelas, Ada yang jelas seperti ada yang hilang. Menariknya juga itu di lanjutannya itu untuk mengajaknya fadkhuluha qasidina lil ulum katanya begitu. Nahnu subbanul muslimina hablunal islamu dinuna. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menggali kemudian bisa menjadikan sebuah karya. Salah satunya seperti Pak Kiai Haji Bro Malisi yang menurut informasi ini dari orang-orang tua kita itu dia ahli sastra ya. Ahli sastra yang memang karyanya juga salah satunya mungkin kita pernah melihat lah. Dan ini belum ada yang membuka apa sebenarnya pesan-pesan di dalam syair itu. Kira-kira mungkin Pak Tati Ayat pernah mendengar atau juga mungkin pernah membaca sekaligus menerjemahkan gitu. Kalau menerjemahkan belum pernah ya, secara intens melakukan penerjemahan. Tapi kebetulan memang pernah melihat lah sepintas tentang syair si Bro Malisi ini, dan luar biasa. Kalau tadi dikatakan bahwa beliau itu orang yang memang mumpuni, punya kapasitas yang luar biasa dalam soal ilmu ard dan qawafi, itu terbukti ketika saya sedikit ngelirik lah syair-syairnya itu. Ya walaupun nggak paham-paham banget, tapi sedikit tahu gitu tentang itu dan sudah bisa menemukan keluar biasaan itu. Ini seperti ada yang hilang ya di Al-Heria ya. Oh jelas, jelas hilang. Seperti ada yang hilang. Misal saya sedikit baca itu di syairnya itu, diantaranya pernyataan beliau dalam bentuk syair itu menyatakan bahwa khairiyatuna darus sa'adah wassalam, katanya begitu. Itu menarik. Pertama adalah bahwa khairiyatuna gitu kan, katakanlah al-khairiyah itu darus sa'adah wassalam. Jadi yang disebut adalah as-sa'adah dulu, bukan as-salamnya gitu ya. Artinya bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di Al-Hariyah, segala macam perjuangan itu harus dengan sukacita gitu ya, harus dengan senang gitu ya. Ini luar biasa, ini kayaknya perlu ada kajian khusus lah untuk supaya lebih kita bisa mengetahui dari sebuah karya orang Al-Hariyah ini apa sebenarnya yang terpendam itu. Karena saya juga Pak Ustadz Jayat dulu orang-orang tua juga mengajarkan bahwa ada nasyid lah di Al-Hariyah itu yang judulnya kalau nggak salah itu Subhanul Muslim. Jadi pemuda Muslim Al-Hariyah mungkin ya. Ini yang kita rindulah anak-anak muda Al-Hariyah zaman now, atau bagaimana keturunan-keturunan Al-Hariyah itu supaya betul-betul bisa menikmati dari intan-intan berlian yang terpendam itu. Mudah-mudahan nanti dari obrolan kita ini ada yang bisa, apalagi bisa sampai membuat satu karya yang spektakuler bila perlu gitu. Itu. Saya pikir sangat penting bahwa itu disebut mutiara karena baru ngelirik saja gitu ya, ngelirik saja saya sudah tertarik. Di antaranya tadi tentang penjelasan sedikit ya, memberikan suatu prinsip gambaran gitu tentang bagaimana itu Al-Hariyah. Satu tadi bahwa apa-apanya segala sesuatunya itu harus dilakukan dengan sukacita, tidak ada unsur keterpaksaan segala macam itulah. Itu ya ruh keikhlasan tuh betul-betul gitu ya. Betul di situ ya, tinggal konteks salamah itu nanti sudah otomatis yang kita dapat. Nah, menariknya juga itu di lanjutannya itu untuk mengajaknya fadkhuluha qasidina lil ulum katanya begitu. Maka untuk kita betul-betul menjadi orang Al-Hariyah gitu kan ya. Itu tujuannya harus lil ulum gitu ya. Harus untuk pengembangan keilmuan. Karena ya berarti as-sa'adah di situ nggak mungkin bisa diraih kalau tidak didasari dengan ulum itu tadi. Atau mungkin itu penjabaran dari ini kayaknya Kang Ustadz Jayat, dari diksi Al-Khairiyah Kisampun mengambil diksi Al-Khairiyah itu kan kalau yang saya paham itu kan dari apa khiyar ya. Khiyar itu kemudian dilakukan menjadi ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan itu adalah dengan sebuah yang khair atau objeknya yang khair. Barulah ada ya nisbah lah. Nah, ini luar biasanya memang
Akhirnya seperti itu, sehingga di syair itu ada kalimat as-sa'ada wassalamah, itu luar biasa. Jadi betul tuh ya. Itu kira-kira bagusnya gimana tuh Pak Sayyad? Ya, apa dari syair itu kita bedah dulu, apa kita mungkin dikolaborasikan dengan musik, atau memang kedepannya anak-anak Al-Khairiyah, cabang-cabang Al-Khairiyah atau di PB itu bisa menguak itu semua. Ya, saya pikir itu sangat menarik dan sangat penting. Gagasan atau ide semacam itu sangat penting. Tadi karena setiap ajaran itu yang merupakan kebaikan itu harus kita nikmati sebagai sebuah yang baik, yang menyenangkan gitu ya. Dan di antara menyenangkan itu kan kita ya senang kan kita musik gitu ya. Jadi kalau nanti syair itu kemudian kita bedah, sekaligus kita gali, ya digali nilai-nilainya, ajarannya, kemudian kita nikmati ajarannya itu dalam bingkai musik misalnya atau hal-hal lain itu kan yang menyenangkan, yang nanti membuat orang lain itu lebih senang menikmati kebaikan itu gitu. Jadi nggak ada kebaikan didakwahkan dengan ya apalah yang menakutkan gitu ya. Jadi harus dengan basyirawan nadhironya betul-betul ini ya, terasa betul gitu. Memang ini juga ya kerinduan kami secara pribadi. Memang saya juga orang Al-Khairiyah itu rindu banget nih untuk bagaimana sebenarnya saya secara pribadi juga belum, ruh Al-Khairiyah itu belum betul-betul ada di dada. Mungkin nanti melalui nasyid ini juga ada sesuatu yang bisa zauq ini muncul kembali. Karena saya juga dulu nih di tahun 2001 atau 91 lah, di 91 ketika masih aliyah waktu itu Bang Ustadz, diajarin tuh ada nasyid, ada Mars Al-Khairiyah, yang Al-Khairiyah kembangkan selamanya gitu lah. Ada juga yang berbahasa Arab nih. Kan ini saya nggak ngerti nih, apa masih nanti lah orang-orang pemuda-pemuda Al-Khairiyah insya Allah yang bisa memadukan lah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih spektakuler lagi. Ada lagu judulnya juga memang Subhanul Muslim. Ya, salah satunya ya apa namanya, lirik yang saya hafal itu, Nahnu subhanul muslimina hablunal islamu dinuna. Ini nampaknya apa ambil dari Quran juga ya. Itu. Ya, memang kita ini pemuda muslim yang harus punya apa namanya, punya pegangan waqtasimu bihablillah itu kayaknya. Betul. Jadi di situ ini menarik sekali lah saya kira, mungkin obrolan sore ini, operasi pematang sawah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, saya sangat butuh nih Pak Ustadz Yayat juga nanti mudah-mudahan ikut bergabung bersama lah untuk bagaimana ya sama-sama menggali lah yang terpendam. Terus terang secara pribadi tertarik gitu ya, tertarik merasa apa namanya, ada sesuatu ini mutiara tadi yang disebut mutiara yang perlu kita gali. Gitu. Ya karena kalau saya sih apa ya, kalau bicara politik kurang begitu menarik ya. Ini yang gini-gini lah, yang terpendam ini mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi ya paling tidak juga ada hajanah untuk pengetahuan bagi orang-orang Al-Khairiyah yang sungguh luar biasa lah. Kita pun membuat satu lembaga ini sehingga, dan memang secara sejarah juga kan lebih dulu ya dibanding dengan organisasi lain lah. 1925 kalau nggak salah ya. 1925 itu saya kira waktu yang sudah lama. Ini mudah-mudahan ya obrolan kita ini ada yang lihat, ada yang dengar, ada yang juga nanti bisa melanjutkan. Karena kami generasi tua nih hanya bisa memberikan motivasi, mendorong untuk terus melakukan terobosan-terobosan. Karena memang kalau saya lihat dulu di Al-Khairiyah konon kata orang tua saya itu ada kitab yang namanya Arud wal Qawafi. Ini di pesantren-pesantren nampaknya sudah nggak muncul ini kitabnya. Nah, kitabnya itu. Nah, makanya secara teori mungkin atau secara grammar untuk nasyid, makanya salut saya pada Ki Sibro Malisi bisa menciptakan seperti itu. Kita bisa berbuat apa gitu kan. Ya paling tidak lagi gini, ketika tadi wah ini luar biasa, sair-sairnya dipetik atau diiktibas dari ayat Quran gitu kan. Lah kita kan ya kalau ngaiktibas Quran mah perlu perangkat yang luar biasa. Ya paling tidak mungkin sairnya dari terjemahannya nanti kita generasi muda tuh bisa metik
ini buahnya gitu kan, ajaran-ajarnya. Mudah-mudahan bisa begitu nanti Ya, gitu. luar biasa ini. Mudah-mudahan nih yang menonton video ini mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita ya sebagai orang Al-Khairiyah. Al-Khairiyah adalah luar biasa, memang hebat Al-Khairiyah.